Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, kami ucapkan selamat malam kepada seluruh penikmat kopi, kepada seluruh penikmat-penikmat media sosial dimanapun saat ini jenengan berada. Terkhusus lagi kami ucapkan sugeng dalu buat para masyayikh yang ada di wilayah Kecamatan Kragan khususnya, dan lebih khusus lagi kepada para masyayikh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sedan dari jajaran Syuriah, Mustasyar Kragan, maksudnya Kragan, Pak. Ya, kalau ada kiai-kiai ngoten loh. Enggak, itu hanya acting belaka sebenarnya. Kemudian dari jajaran Tanfidiyah, segenap pengurus seluruhnya, kami ucapkan salam takzim kepada panjenengan semuanya. Dari pengurus anak cabang, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kragan, pengurus Muslimat Kecamatan Kragan, pengurus Ikatan Pelajar Putra dan Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan khususnya, yang ada di bawah naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lasem di Kabupaten Rembang. Ini salah satu khazanah keunikan yang ada di Kabupaten Rembang kita tercinta ini, satu kabupaten tetapi mempunyai dua pola pemikiran yang sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih jauh memang agak menguras banyak tenaga dan pikiran, karena tentu dualisme semacam itu akan menambah wawasan-wawasan kita dalam berpikir. Tetapi jauh lebih dari itu ternyata ada semacam pendewasaan kita di dalam berpikir, di antaranya adalah bagaimana kita menanggapi kebinekaan, kenusantaraan kita yang ada di Indonesia. Katakanlah semacam ini sederhananya. Kabupaten Rembang adalah miniatur Nusantara kita. Kabupaten Rembang adalah miniatur Indonesia. Satu kabupaten tetapi hampir kekayaan baik sumber daya manusia yang ada adalah melebihi apapun yang ada di Indonesia ini. Saya kira ini bukan permasalahan akuisisi terhadap kenusantaraan yang namanya kedaerahan, tidak. Tetapi ini fakta yang kemudian menjadi sebuah adagium bahwasanya Rembang adalah miniatur Indonesia. Selanjutnya nampaknya kurang afdal ketika Kiai Yasin tidak didampingi oleh para kiai-kiai yang lain supaya tidak terkesan monopolis begitu, Pak. Kami persilakan Pak Kiai Hamzani dan Pak Kiai Hasan serta Pak Islah untuk dapat bergabung di depan, Pak. Sumonggo. Sahabat-sahabatku dan segenap para penikmat media sosial dimanapun saat ini Anda berada, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan ada keunikan untuk tahun ini adalah diantaranya kita mempunyai program baru dinamakan Ngopi Ramadan, diskusi bareng para kiai-kiai, bareng anak muda, di mana ada keseolahan bahwasanya kita mencoba untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada di antara kita. Dan ini salah satu program yang sangat baru sekali, di mana terkadang senioritas itu sangat kental sekali di lingkungan kita,
tetapi mencoba untuk membuka ruang-ruang dialogis di perdana kali ini, di pertemuan perdana tanggal 20 Mei 19 Mei 2018 atau puasa ketiga. Sahabat-sahabatku sekalian, sebelum kita memulai ada baiknya untuk memberikan pandangan atau pijakan bagaimana kita berpikir di dalam forum ini. Kami persilakan untuk Bapak Kiai Haji Hamzani. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh dan juga mustasar MWC NU Kragan, utamanya Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Hasan SHMH, yang terhormat Bapak Haji Islahuddin, yang saya hormati Rais Suriah MWC NU Kragan Bapak Kiai Muhammad Yasin, dan semua yang hadir pada hari ini, malam ini, baik dari unsur MWC, Ansor, Ibnu, dan yang lain. Kami mewakili dari pengurus MWC NU Kragan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak muda yang dalam hal ini dikomandani oleh Bapak Ahmad Mujibur Rahman SPD, yang di dalam struktur MWC NU Kragan ini jadi ketua LP Ma'arif MWC NU Kragan, dan sekaligus saat ini masih punya pasukan besar yaitu Ansor PAC Kragan dengan pasukan para bansernya tentu saja. Kami menyambut baik, sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Ramadan tahun 1439 ini, di mana kantor MWC NU Kragan bisa dimakmurkan dengan kegiatan kajian tentang kitab penting yang jadi pedoman bagi warga NU di posisi struktural apapun warga NU itu, bahkan warga NU sebagai jamaah NU memang harus punya dasar-dasar pijakan amaliyah ubudiyah sehari-hari, yaitu yang paling utama adalah warisan beliau Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita ingin mencoba untuk mengkaji lebih dalam, langsung berpedoman dan mengacu pada kitab aslinya, yang kali ini nanti mulai malam ini akan diampu langsung oleh Rais Suriah MWC NU Kragan Bapak Kiai Muhammad Yasin. Kita berharap malam ini yang kita rasakan masih kurang sosialisasi dan terbatasnya waktu sosialisasi,
Sehingga malam ini yang tidak belum memenuhi atau belum membuat gedung ini penuh sesak, tapi kalau sahabat-sahabat semua yang ada di luar sana dan atau para bapak-bapak sekalipun, jadi kajian ini memang tidak ada batasan, hanya terbatas para santri, para pelajar, para pemuda saja, tetapi siapapun yang peduli akan warisan Mbah Hasyim Asy'ari, mari bersama-sama ngaji sersan serius santai dengan ngopi bersama di kantor atau gedung MBCNU Kragan yang dimulai malam ini. Saya yakin dengan kajian yang dilaksanakan di tempat ini, tempat yang sangat bersejarah, yang ada dinamika dari tahun ke tahun keberadaan tempat ini, dan alhamdulillah keberadaan gedung yang baru ini setelah kita pugar sedemikian rupa, kegiatan ini makin menyemarakkan dan makin memberi warna manfaatnya gedung ini dengan kajian-kajian kitab yang utamanya kaitannya dengan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, karya besarnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kecil kitabnya tapi besar manfaatnya tentu saja. Maka dari itu semua yang hadir kali ini, yang sebagai saya katakan pelopor pada malam hari ini, dan mudah-mudahan nanti ke depan hari-hari berikutnya makin banyak yang langsung mengikuti di tempat acara, bukan hanya menyimak dari HP. Ini saya harapkan keterlibatan langsung kita semua yang hadir dengan proaktif dan penuh punya greget untuk lebih tahu lebih banyak, sehingga kalau ada sesuatu yang kurang jelas, kalau ada sesuatu yang kurang pas, kalau ada sesuatu yang masih muskil mungkin, jika nanti bisa dibicarakan dan didiskusikan bersama, sehingga kekurang pasan, kekurang jelasan, dan kurang pengertian itu nanti pada akhirnya makin banyak hal yang mantap untuk kita pahami, yang pada akhirnya pemahaman yang mantap ini akan membuat keyakinan menjalankannya, sehingga tidak akan mudah tergerus dan digeser oleh pemahaman yang lain. Saya pikir tidak perlu panjang kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin yang nanti akan memandu mulai malam ini sampai selanjutnya, dan juga terima kasih kepada penjenengan semua, para muda khususnya, atas atensi semuanya untuk terlaksananya acara ini. Yang jelas acara ini adalah acara dalam kemasan baru yang pertama kali. Walaupun dulu pernah ada ngaji-ngaji yang sifatnya klasik dan tradisional, kali ini kita kemas ngaji dengan kemasan yang variatif dan modern, sehingga diharapkan akan lebih menarik minat para muda NU untuk lebih mendalami tentang apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamzani selaku Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sebagai pengawal dari kegiatan yang akan terlaksana pada malam kali ini, kami persilahkan langsung untuk mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang nantinya akan disusul dengan hal-hal dialog, Pak. Artinya sesekali awak dewe niki paringi ruang untuk dialog.
menyampaikan unek-unek yang selama ini Nahdlatul Ulama atau warga Nahdliyin alami di masyarakat atau pribadi khususnya, apalagi melihat zaman sekarang ini banyak sekali kehidupan media sosial yang hampir tidak ada kontrol sama sekali. Warga Nahdliyin itu banyak sekali, tapi rata-rata pasif. Ini yang menjadi kegelisahan kita saat ini, dan tentu harus terjawab lewat Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun tidak ada, ya pokoknya harus ada, kira-kira seperti itu. Monggo Pak Kiai Yasin, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wasyolihin wal qurra wal huffaz wal muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wal a'immatil arba'al mujtahidina fid din wa ila sultanil aula asyhadul qadir al jilani wa al imam abil hasan asyadi wa ila sultanis sufi abil qasim al junaidi al baghdadi wa khususan ila hadrati asyikh al allamah Muhammad Hasim Asy'ari muallifi hadzal kitab syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang banget welase ing dalem donya akhirat Ar-Rahim tur kang banget asiye ing dalem akhirat blaka. Alhamdu utawi sekabeh puji utawa ya alhamdu utawi jinise puji, karena al yang ada dalam lafaz alhamdu ini bisa jadi secara tata bahasa Arab, grammar bahasa Arab nahu, bisa jadi alhamdu alnya ini adalah alil ahdi. Maka ahdi al-ma'hud yang diketahui semua puji Tuhan memuji pada dirinya sendiri, Allah memuji kepada hambanya, seorang hamba memuji kepada dirinya sendiri, seorang hamba memuji kepada zat yang dipuji Allah. Empat itu, atau kalau al ini kita kategorikan termasuk kategori al jinsi, maka mencakup semua afrod, semua jenisnya puji. Maka ketika al ini al ahdi ataupun al jinsi, ujung-ujungnya nanti esensinya sama, yaitu semua puji ikulillahi iku tetap kagungane Allah. Syukron kelawan nyukuri ala nawalihi ing atase kenikmatane Allah, wassolatu utawi sholawat utawi robo-robo utawi sholawat wassalamu lan keselamatan ala sayyidina muga iku tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Muhammad. Wassalatu jumlah niki khobariyah, tapi jumlah ini adalah khobariyatan lafdon, akan tetapi ini adalah insa'iyah maknan. Mereka ada insya mugo dengan harapan mudah-mudahan, itu bahasa insya. Wa ba'du lan ing dalam sause basmalah hamdalah solawat, setelah membaca bismillah hamdalah dan solawat, fahadha mongko utawi iki apa mahadara fi dhihni, ketika beliau Hadratus Syekh akan menulis sebuah karya ini, maka akan didahului hadza. Secara tata bahasa hadza ini adalah isim ma'rifat. Ketika itu adalah isim ma'rifat, wong hadza ini isim isyarah, maka harus apa yang diketahui. Jadi perkaranya sudah ada diketahui.
Karena ini yang akan hadza ini adalah isim ma'rifat, berarti harus sudah diketahui. Maka hadza ini adalah apa yang ada dalam benak beliau Hadratus Syekh. Berarti sudah ada, hanya saja belum masih akan diungkapkan dalam bentuk tulisan. Jadi hadza utawi iki rupane yang ada di dalam benak atine beliau panjenengan naik Hadratus Syekh niki ini kitabun iku sijining kitab, bentuk kitabun. Masih dalam saat nulis. Nah, kan belum wujud tapi sudah wujud. Kitabun iku siji kitab audaktu kang nitepaken sapa ingsun fihi ing dalam kitab masyaan ing suwiji-wiji min hadisil mauta saking hadis kang ngriwayataken kang nyeritakaken pira-pira wong mati. Wa asratis saati lan pira-pira tanda-tandane dina kiamat wasyaan lan suwiji-wiji minal kalami saking dawuh ala bayani sunnati ing atase mertelakno as-sunnah wal bid'ati lan bid'ah wasyaan lan suwiji-wiji minal ahadis saking pira-pira hadis bikos din nasihati kelawan tujuan memberikan nasihat. Beliau Hadratus Syekh ketika akan mengungkapkan dalam bentuk karyanya, ini adalah sebuah kitab dan akan aku sisipkan dalam karya ini adalah beberapa hadis yang menerangkan tentang beberapa orang yang telah meninggal dunia. Wa asratis sa'ah dan hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Wa syai'an minal kalami ala bayanis sunnah wal bid'ah dan akan aku sisipkan tuliskan berupa kalam, berupa bentuk dawuh yang isinya menjelaskan apa itu yang nama sunnah dan apa itu bid'ah secara definisi, secara etimologi dan terminologi, bahkan secara definisi umum, secara urfan definisi umum. Dan juga ini nanti aku sisipkan beberapa hadis yang isinya hadis adalah dengan tujuan memberikan nasihat. Wa ilallahi lan maring Allah al-karimi kang banget lomane amuddu nyuwun pitulungan sapa ingsun akufal ibtihali kelawan pira-pira epek-epek kang andap asor. Nyuwun bantuan amudu ayang fa'a ing arep yen to aweh manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab monapsi ing awak pribadi ingsun wa amsali lan ing kang madani ingsun bayani amsal minal juhali saking pira-pira wong sing bodoh. Dalam karya tulis ini aku minta memohon kepada Allah oleh tadarru oleh andap asore apa Indonesianya andap asor dalam rangka merendahkan dirinya beliau ini adalah agar kitab ini nanti bisa Allah memberikan faedah kemanfaatan berfungsi memberikan manfaat pada diri beliau pribadi Hadratus Syekh dan orang-orang yang semisal beliau yaitu minal juhali dari orang-orang yang belum tahu. Tawadu'e beliau Hadratus Syekh yang mengatakan bahwa amsal ini adalah yang sama dengan saya yaitu orang-orang yang juhal yang tidak begitu mengerti. Ini memang sudah menjadi karakter seorang al-alim, amil, mukhlis. Ini memang sudah terbiasa bahkan beliau ini adalah khamil. Maka beliau sangat rendah hati ketika di hadapan Allah, banget rendah hati ketika ini bahasanya ketika menghadap kepada Allah. Wa ayyaj'ala lan arab yanto dadekaken sapa Allah amali ing amal ingsun penggawe ingsun rupane bentuk karya tulis ini kholison ingkang murni liwajihi maring zate Allah. Wajah tapi yang dikehendaki adalah semua rupane zat, itlaknya adalah ba'du tapi irodahnya yang dikehendaki adalah kul berarti semua. Al-karimi kang mulya. Innahu saktemene Allah iku jawadun iku dat kang banget lomone raufun tur dat kang banget welasi rahimun sing banget asih. Wa hadza utawi iki ya iki mangsa awanus suru iku mangsane tumandang fil maksudi ing dalem perkara sing diseja rupane al maksud rupane membuat tulisan ini bi aunil maliki kelawan
pitulungane zat kang ngratoni al ma'budi kang den sembah. Faslun utawi iki itu adalah pembukaan beliau dalam memberikan mukadimah dari beliau. Nah, sekarang baru tahapan awal tumandang faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati. Utawi iki hadza faslun fi bayanis sunnati tetep ing dalem nerangaken makna as-sunnah wal bid'ati lan bid'ah. As-sunnatu utawi lafat as-sunnah didhammi kelawan diwaca dhammah dhamaisin sun wa tasdid lan kelawan tasdiden nun kama kaya dene dawuh kala kang wis ngendikaaken ing masapa Abul Balqa fi kulliyatihi rupane dawe Abul Balqa lughatan at-tariqatu utawi as-sunnah lughatan ing dalem cara bahasa iku at-tariqatu iku dalan metode berarti iku dalan walau ghairu mardiyatin senajan to anane dalan iku ora den ridhoni. Maka tak secara bahasa, yang penting at-thariqah makna. Wa syar'an lan ing dalam cara syara ismun iku nama lit-thariqati kedue sijining dalan al-mardiyati kang den ridhoni al-maslukati kang den ambah dilakoni diambah fid dini ing dalam agama. Salakaha ngambah ing at-thariqah sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu utawa liyane Rasul bayane ghair mimman saking uwang huwa kang utaman iku ali mangerti sapa man fiddini ing dalem agama kasahabati contone man alimah fiddin kasahabati kaya dene sahabat radhiyallahu anhum. Likalihi krono dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Alaikum netepono ilzamine netepono sira kabeh bisunnati kelawan dalan ingsun. Ini kan istimbat pengambilan bahwa as-sunnah secara syar'an adalah at-thariqah al-mardiyah al-maslukah ini diambil dari bentuk ini. Alaikum bisunnati. Netepono sira kabeh bisunnati kelawan dalan ingsun, dalan sing diridhoi sing diambar Rasul mau wasunnatil khulafai. Ini yang ghair yang melakukan meskipun tidak nabi wasunnatil khulafai lan tindak lampai pira-pira khalifah ar-rasyidina kang bener-bener mimpak di saking sakwuse ingsun Kanjeng Nabi. Wa urfan lan ing dalam cara pengadatan, tadi ini definisi umum secara bahasa, secara syar'i, istilah syar'i. Nah, ini yang urfan definisi secara umum. Wa urfan utawi as-sunnah ing dalam cara pengadatan ma iku perkara wadofa kang langgengi alaihi ing atase mak sapa muktadan wong kang den nut. Nabiyan iku rupa nabi karena ana sapa muktadan awalian utawa kekasih Allah. Secara definisi ini umum. Sunnah adalah perkara tersebut dilakukan secara rutinitas oleh seorang panutan. Panutan itu berupa nabi atau wali. Ini definisi secara umum. Jadi makanya ketika sunnah itu bermakna secara umum, maka sholat duha, tahajud, witir, ini adalah termasuk kategori sunnatur rasul sing secara definisi umum yaitu urfan. Karena beliau selalu melanggengkan duha, tahajud, dan witir. Inilah beliau. Atau yang dilakukan oleh seorang wali, mereka wali yang selalu melanggengkan wiridan apa dan seterusnya. Wasunni utawi lafat as-sunni mangsubun iku den bangsaaken ila sunnati maring lafat as-sunnah. Sunniyun berarti bangsa sunnah. Bahasa hudifa ya. Hudifa dan buang apa atak utakma lin nisbati karena are nisbah. Maka asalnya kan sunnatun, terus ana ya nisbahe sunnatiyun mestine ngono, tapi karena nisbat itu tak
taknisnya dibuang. Cara alfiyah iku piye kaya? Ya an kayal kursi zatu fin nasab wa kullu matalihi kasruhu wajab. Wa misluhu mimma hawa difwata lagi wa difwata taknisin au maddatahu la tusbitan. Ini cara Imam Ibnu Malik dalam alfiyahnya, bahwa ketika lafaz yang ada taknisnya kemudian dikasih nisbat, maka taknisnya ini dibuang. Aku ngomentari ini lah. As-suni mangsubun ila sunnah khudifa ata mergol nisbat. Baru nonnya sunnatun dibayya sunnatiyun asale ngoten, ya dibuang, etaknya dibuang, memang jadi sunnayun, mestinya seperti itu. Tapi kok idahnya adalah huruf wa kullu matalihi. Lah, huruf kasruhu wajab, huruf yang menyandingi rupane nun, maka wajib dibaca kasrah menjadi sunniyun. Ini tata bahasa secara nahwu dan sorobnya lafaz sunniyun. Wal bid'atu, barangkali ini untuk sebagai muqaddimah. Saya akhiri sekian dulu, bisa bersambung nanti atau bisa bersambung besok insya Allah. Untuk kali ini pembacaan secara per harfiah ala salaf, barangkali nanti bisa disambung dari yang hadir ini akan memberikan komentar atau memberikan tambahan. Ini forum ini adalah kita mengkaji bersama. Saya membacakan ini, kemudian nanti dikaji bersama. Untuk sesi penjawaban, seandainya nanti ada sebagian yang akan tanya atau sebagian yang akan menambahi sebuah komentar, maka nanti yang menjawab tidak harus saya, karena ini adalah ngaji bersama. Mboten kok kula kiai ini senjenengan santri ini, itu tidak. Itu tidak. Mboten itu tidak. Jadi bahasanya kita yang dikomentari oleh Bapak Ketua tadi, kita share-san saja. Share-san serius tapi santai saja itu. Barangkali ini saya cukupi sekian. Terima kasih dari Pak Yasin. Baik, sahabat-sahabatku, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, dari apa yang menjadi penjelasan dari Pak Yasin barusan, kita akan sedikit banyak, entah apa yang di dalam benak kita mengenai Nahdlatul Ulama, buah karya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah adalah karya monumental, di mana terbentuknya atau semacam behind the scene kalau di dunia perfilman ya, terciptanya kitab ini adalah karena kegelisahan Hadratus Syekh menghadapi pola pemikiran saat itu. Kalau kita katakan bahwasanya Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926 adalah semacam hanya proklamasinya saja begitu ya. Tetapi lebih dari itu ada yang namanya culture properties atau kebudayaan yang sebenarnya tidak sirna dari apa yang dinamakan dengan Nahdlatul Ulama. Komponen lengkap dalam Nahdlatul Ulama adalah kenapa dia berdiri? Karena sama-samanya visi, misi dari kehidupan pesantren saat itu. Kita tidak akan berpikir jauh dari dunia pesantren ketika membahas Nahdlatul Ulama. Jadi perdebatan yang ada saat itu, kalau kita melihat di bab kedua bahwasanya kana muslimu aktori hadz zaman muttafiqil ara. Jadi sebenarnya sebelumnya di Indonesia ini, di tanah Nusantara ini adalah satu kesepahaman, satu madhab dinamakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kemudian menjadi madhab Syafi'i. Cuman setelah tahun itu banyak sekali, ini terjadi di tahun 1330 ya, nanti mungkin Pak Yasin akan mengupas lebih jauh mengenai itu. Tiba-tiba datang pemahaman-pemahaman yang tiba-tiba mengkafirkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Dan ini kegelisahan Hadratus Syekh, maka muncullah kitab yang sama-sama kita kaji ini. Nahdlatul Ulama sudah melewati berbagai macam fase kehidupan. 100 tahun akan jatuh pada 2025 kira-kira ya. Tetapi apakah masih
eksis Nahdlatul Ulama sampai tahun 2025 karena masa istihad rata-rata adalah 100 tahun katanya. Mohon maaf, tetangga kita di ormas sebelah kita itu sudah banyak sekali polarisasinya. Yang diprediksi Gus Dur pada saat beliau masih hidup, bahwasanya ormas di samping, saya tidak katakannya karena ini publik, itu ada semacam akan terindikasi kader-kadernya menuju kaum-kaum ekstremis, radikal, dan lain sebagainya. Maka timbullah saat ini HTI yang sudah dibombardir kemarin, maka dia juga mengebom dirinya sendiri, begitu kira-kiranya. Dengan dalih apapun itu saya tidak paham, mungkin ada yang lebih alim untuk membahas mengenai ini. Nah, ini kegelisahan yang saat ini kita rasakan, Bapak Kiai dan saudara-saudara sekalian. Maka kembalinya Khittah 1926 ini juga mengalami polemik yang luar biasa. Ada banyak sekali yang kemudian berfusi menjadi sebuah partai dari gabungan beberapa partai, Masyumi dan lain sebagainya menjadi itu. Tetapi Khittah 1926 mengembalikan Nahdlatul Ulama menjadi dirinya sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul di benak kita adalah, Nahdlatul Ulama itu organisasi yang bagaimana, Pak Giri? Karena kita harus mengakui bahwasanya NU itu bisa dikatakan kiai-kiainya itu ada pemikiran-pemikiran yang nyuwun sewu ortodok, hampir tidak menerima kajian-kajian baru. Maka ikatan sarjana Nahdlatul Ulama di sini kita harus meneguhkan kembali bahwasanya khazanah keilmuan di dunia akademik, rupa-rupanya kampus dan pesantren harus disandingkan, Pak. Jangan sampai ini dibiarkan. Ini kekayaan kita. Kenapa harus kita biarkan? Kira-kira seperti itu menjadi prolog kita. Saya persilakan kepada forum untuk mengungkapkan hal-hal apa saja yang dikhawatirkan saat ini mengenai Nahdlatul Ulama lewat karya monumental beliau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sumonggo. Kalau di dalam belakang kita ada disebut-sebut beberapa kali Bapak Kiai Nur Hasan sebagai paling tidak melihat hal-hal yang saat ini terjadi ini kan ya. Kader sepuh itu sudahlah duduk saja, tidak usah banyak proyek begitu ya. Kira-kira seperti itu. Monggo Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni ini. Yang jelas bahwa ngaji ini tetap apa yang disampaikan Pak Yasin terus berlanjut. Ya cara pesantren, cuma ada pengembangan sedikit. Dan Pak Yasin ora usah ragu-ragu nak manani jual di mana ini orang ngerti. Warung ini banget hati-hati ini lah ini. Banget hati-hati nih. Di mana nih apa nane? Jadi nanti ini belum masuk pada poin-poin Ahlussunnah wal Jamaah, baru pengantar. Nanti besok saja. Jadi dialog itu nanti wis diwoco terus Pak Yasin mendengarkan saja. Jadi nanti kalau konteksnya ya konteksnya itu nanti berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Hasim, itu nanti bisa diperjelas. Intinya satu, pengembangan wawasan, yang kedua ini adalah memberikan wacana Ahlussunnah kepada anak-anak yang lebih muda. Biar lebih mantap, saya kira itu komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan sudah memberikan angin segar untuk kita semuanya, bahwasanya jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang di dalam hati kita itu ada. Karena sekat itu kalau kita biarkan ya akan kayak sholat jamaah begitu ya. Padahal ya sebenarnya fungsinya juga saya kurang tahu paham ya, kurang paham betul mengenai itu. Tetapi yang pasti kami menangkap, karena memang belum ada yang urun rembuk di malam kali ini, bahwasanya Islam wasatiyah, Islam moderat itu sudah dicontohkan sangat jauh hari. Sejak zaman dulu kala.
Cuman kemudian saat ini kita sedang menghadapi problematika yang agak sulit kita simpulkan, sehingga si A akan berhajat pada dirinya sendiri, si B juga sama. Kita akan berpikir bagaimana, kalau NU bergerak sama-sama bagaimana ya? Kan nyaman begitu Pak. Itu kira-kiranya. Ada lagi? Monggo. Pak Hamzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak Yai, ini mungkin kalau kita membahas tentang kitab ini kan belum terlampau jauh ya, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Yasin itu nembe awalan, baru tentang sunnah saja. Jadi belum ada pembandingnya, kalau sunnah itu ya bagaimana, kalau tadi dijelaskan dalam kitab ini, sunnah itu ya yang dilakukan Kanjeng Nabi sehari-hari itu. Sedangkan di sini bid'ah belum disampaikan. Nah ini menanggapi tentang sunnah dulu. Jadi kalau di Indonesia itu baru gencar-gencarnya mulai dulu antara NU dan yang tidak NU itu NU sering dibid'ah-bid'ahkan. Jadi sepenangkap saya, jadi NU itu cenderung tentang kebudayaan asli di Nusantara ini, sehingga kaum yang bukan NU itu dengan mudahnya bahwa itu bukan dialami Kanjeng Nabi, bukan dilakukan Kanjeng Nabi, sehingga sangat mudahnya dikatakan bid'ah. Tetapi kita sebagai bangsa yang memiliki marwah, ya, memiliki marwah yang tinggi ini juga harus dituntut untuk menjaga kebudayaan kita. Itu pripun Pak Yai? Matur suwun. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Yasin. Atau langsung pada term bab 2 juga tidak masalah, saya kira seperti itu. Karena ini perlu jawaban begitu loh Pak. Meskipun perdana tapi mungkin sudah sekian lama kita menunggu ini. Monggo Pak Yasin. Terima kasih. Mestinya untuk menghadapi problema yang lama, memang lama, sampai timbulnya beliau, ini kan aslinya juga sama. Cuma masanya saja yang beda, akan tetapi tetap menjadi permasalahan dulu sampai sekarang pun, itu permasalahan sama. Karena ada orang yang beda dengan kita tadi. Sehingga beliau dalam rangka untuk mengcounter pendapat-pendapat yang itu, buatlah karya ini dalam rangka memantapkan kalangan sekaligus menepis yang luar itu. Sekarang pun juga iya. Jadi kalau tadi poin pertanyaannya kenapa nih? Ya, itu memang mestinya nanti permasalahan bid'ah. Ketika itu adalah sebuah kebiasaan kebudayaan masyarakat ini bertentangan, sebenarnya nanti ada yang di belakang ini tadi sedak tetarawang, beliau mengungkapkan ngambil wakulla muhdatsatin. Wong ini satu cuplikan, mestinya kan inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'atun. Beliau hanya ambil satu kalimat wa kullu muhdatsatin bid'atun. Dilanjutkan ayat berikutnya wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti diungkap dan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kedua ini nanti diungkap. Bukan berarti semua yang baru itu adalah, mestinya seperti itu. Ini secara global mawon. Ini akan lebih enak ketika pertanyaan ini timbul setelah kita bagian ini kita baca. Akan lebih mengenal. Betul Cik Watos sekalian ngoten Pak. Supaya langsung gregetnya ada ngoten loh. Kebudayaan lama yang dilakukan oleh masyarakat Jawa misalkan atau orang Jawa, nanti ya akan ujungnya poin saja, selama itu tidak bertentangan, karena mayak bainani yang bertentangan dengan aslus syariah au furu'ahu,
maka ya tidak menjadi masalah. Karena ketika tidak ada manik, ketika tidak ada perkara yang yang arid, yang bisa menentang muarid ya, yang bisa menentang itu, ya tidak berarti masalah. Karena al aslu nanti ibahah akan berangkatnya akan seperti itu. Selama itu tidak ada perkara yang menentang tentang itu, maka menjadi tidak bermasalahan. Tidak menjadi masalah, enggak mana nih enggak apa-apa ngono. Ya bid'ah tapi ora sing bid'ah dolalah. Ngono asare intine ngono tok asine. Baik, ada lagi tambahan mengenai apa yang disampaikan Pak Yasin? Atau langsung pada bab kedua Pak Yasin? Atau pripun? Kula sakjane nggih rondok kerepotan soalnya membahas mengenai bid'ah dan sunnah itu saya kira sudah final Pak. Artinya pemikiran kita tentang normatif tekstual itu sudah selesai. Saya kira banyak sekali kiai-kiai yang sudah paham dan alim mengenai sunnah dan bid'ah. Tetapi bagaimana normatif kontekstual ini loh yang kemudian pikiran kita itu bisa lebih kreatif, tidak sekedar ada istilah khidmah saja. Lanjut nih, panas nih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman Sahifah 6. Aku mah maknani, tapi mau cotok makna secara kita kan apa jenis meneruskan budaya-budaya salaf sing enak itu, yang enak itu. Nanti permasalahan secara kekinian ini panjenengan nanti. Kalau namung sekedar mau cotok loh niki. Pun nggih mboten usah wau, mboten usah anggap aku iki kiai ini jenengan santi mboten usah ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bid'atu utai kang aran bid'ah kama kaya dene dawuh seperti definisi kola kang ngendikaaken sapa as-syekhu cara nang Babul Alam iki Zaruk apa Zul iki bacane Fathul Alam iki Zaruk mana ya fi iddatil murid nama kitab ini. Beliau berkata begini, yang namanya al-bid'ah syar'an ing dalam cara syara iku ihdasu amrin nganyari perkara ing dalam agama yusbihu kang nyerupani apa amrun mau ayakuna ing arep yen to ana apa amrun iku minhu setengah saking adin walaysa hale ora ana apa amru iku minhu iku setengah saking adin. Seakan-akan beliau perkara yang baru yang menyerupai itu adalah kategori agama padahal tidak padahal definisi beliau wong definisi sawaun iku padha kana ana apa amrun ing dalam tasbih bisurati ing dalam bentuke au bil hakikati utawa ing dalam hakikatnya yang pada kenyataannya liqalihi krana dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane man utasapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalam perkara kita hadza ya ikilah amrina ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu setengah saking amrina hadza fa huwa mongko utama iku raddun iku ditolak wa qaulihi lan krana dawe wa qau ya li qaulihi wa qaulihi lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh wa kullu muhdatsatin bid'atun. Mungkin cuma cuplikan satu kalimat dari hadis yang panjang. Setiap permasalahan yang baru itu namanya bid'ah. Waqad bayyana teman-teman mertelaaken menjelaskan al ulama'u sapa pira-pira wong sing alim rahimahum muga melasi ing al ulama sapa Allah mertelaaken annal makna ing sak temene artine fil hadi annal makniya apa ya makna ne al makniya annal makniya ing sak temene perkara kang den karepaken ora ana harokate diwaca al makna ya meneng wae di al makniya ya gak apa-apa ora ana harokate tapi bedanya wau nek annal makna sak temene artine nek annal makniya ing sak temene perkara kang den karepaken fil hadisaini ing dalam hadis loro al madkura ini kang den tutur karone berarti cocoknya al makniya
Sing dikehendaki dengan kedua hadis tersebut rupane man ahdasa dan wa kullu muhdatsatin bid'ah rajiun iku kembali dilahiril hukmi kemaring ngowahi merubah hukum dikodima kelawan nekotno perkara laisa kang ora ana apa ma iku bikurbatin iku peparek bentuk ibadah diiktekotno kurbatan ing lho perkara enggak kurbah diiktek kurbatan. La mutlakul ihdas yang dikehendaki itu bukan secara mutlak perkara yang baru, tidak, maksudnya. La mutlakul ihdas itkot tanawalathu krono terkadang mencakup merkolehiku mencakup merkolehu ing amrun ing magima amrun al muhdas ing mau apa asyariatu syariat di usulia kelawan usule asyariah nek tanawa syariah ya fayakunu mongko ana apa mak iku rojian iku bali ilaiha maring asyariah berusule kata cakupan asal al aslu misalkan dawuh apa masih dari kata cakupan itu meskipun baru makanya termasuk syariah karena dari dalam cakupannya au bi furu'iha utawa terdalam perkara yang baru ini termasuk dalam cakupan cabang-cabangnya syariah. Secara aslinya tidak, tapi secara furu, secara kaidah furuknya banyak. Tetapi ini loh bisa mencakup furuknya. Nek ngono ya fayakunu mongko ana apa mak iku makisan alaiha iku perkara yang disamakan. Makisan iku perkara sing den kiasno dipadakno alaiha ing atase furuk syariah iki mau. Dari aslinya menurut ini wah ini mestine nek cara dianu malah terus iki mawazin karena rentetannya mawazin ini penting nanti karena timbangan-timbangan bid'ah itu tinjauannya ini ukurannya ini nanti yang malah bisa jawab malah iki kok masalah iki baru definisi yang aku bacakan itu baru definisi hanya saja dari konteks dari teks hadis yang mengatakan bahwa setiap yang baru yang tidak termasuk kategori perkara nabi itu ditepis dan semua yang baru itu kategori bid'ah maka cuma di garis bawah yang baru itu tidak mutlak secara perkara yang baru itu bid'ah semua tidak akan tetapi itu dikembalikan kepada perkara ketika itu merubah sebuah hukum suatu perkara yang bukan sebuah ibadah tapi diiktikotkan jadi tidak mutlakul ihdas iki mau iktikotkan ibadah lagi tuntutannya jadi baca terus iki kok. Ya malam ini entek tadi sesuk enggak ada. Entek. Mereka sing pokok malah penting iki mawazin ini. Ya ini dulu ya. Saya kira ini dulu nanti terpancing. Malah harus motor kabeh. Baik. Menarik sekali apa yang menjadi pertemuan kita pada malam kali ini. Tetapi karena mau tidak mau harus di cancel dulu untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada forum untuk sekedar warming up, pemanasan untuk majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama malam kali ini. Monggo. Sampai jam berapa nanti, Pak? Jam 10. Monggo. Yang ingin bertanya ataupun pendapat ataupun masukan bagi semacam pergerakan yang ada di wilayah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan. Monggo, Bapak-bapak. Nembe jam setengah sedoso kok kadose sampun lemes. Kopine tesih napa mboten? Monggo. Monggo Pak Hamzani. Dari Banser mungkin, dari Ansor ya. Ansor itu kan anak dari Nahdlatul Ulama ya. Tetapi kok selama ini saya kira kok sering melihat para Ansor itu pakai baju batik MWCNU ini kurang tepat saya kira ini. Monggo. Pak Moderator, ini tadi sebelumnya kan disinggung masalah Islam moderat tadi ya. Iya. Ya ini tadi Pak Ketua Kiai Hamzani bahasanya apa? Kalau menyayangkan dereng karena ini baru pertama dan kurangnya sosialisasi ya. Kita
sebagai kalangan NU, terkhususnya nanti di wilayah MBCNU Kragan, ini kalau dilihat dari hadirnya ini sudah lumayan Pak. Tetapi untuk menuju ke moderat ini kan harus menarik simpati dari kader-kader NU, terutama kita di sini Banser itu sudah hampir berapa ratus, Mbak Toyib? 133. Tadi kan harapannya kalau gedung MBC NU Kragan ini penuh, insya Allah Banser yang kita didik, yang berada di Banom Ansor ini ya, di Banom, di GP Ansor ini, saya yakin kalau mengikuti kajian ini akan benar-benar moderat dan tidak akan ada isu-isu atau tanggapan-tanggapan masyarakat yang kurang baik mengenai Banser, yang mana selama ini masih lagi harus kita akui kalau masyarakat itu banyak kalau ada Banser bisanya grudak-gruduk. Nah, melalui kajian ini mungkin kalau Pak Ketua Kasat Koryonya menyaksikan live, ayolah digiring komandan-komandan kita, pasukan kita ini digiring untuk mengikuti kajian-kajian semacam ini, sehingga tujuan NU untuk memoderatkan kader-kadernya ini tercapai. Bukan hanya siap menjaga NKRI harga mati saja, tetapi siap berpikir ke depan untuk lebih baik membawa NU ini. Baik, menarik ya apa yang dikatakan oleh Pak Basori. Tetapi dari pertanyaannya nadanya agak tinggi ya. Karena di depan para kiai kok nadanya tinggi. Artinya jenengan ikut ngaji ini kok malah tambah radikal. Kira-kira seperti itu ya. Gambarannya lah sederhananya seperti itu. Tetapi Nahdlatul Ulama lewat tangan dingin para kiai ini sangat wibawa. Artinya ketika kiai, dari dulu sampai sekarang, kiai menjadi jujukan utama untuk mengentaskan problematika baik personal maupun organisasi atau kemasyarakatan. Nah ini menarik sekali. Tapi kemudian bagaimana tingkat konsumen untuk pemikiran-pemikiran, minimal penyadaran hati kita. Tidak mungkin lah 1-2 kali, tidak mungkin penyadaran itu. Karena yang namanya penyadaran itu lewat keterbiasaan kita melihat hal-hal yang seperti malam kali ini. Nah ini saya minta untuk tanggapannya supaya diskusi kita agak nyaman sekali. Saya persilakan untuk Pak Salam, Kang Salam untuk memberikan unek-uneknya ya. Atau menanggapi pertanyaan ya, monggo. Tafadhol. Nah, menanggapi pertanyaan atau apapun niku kula mboten makome, kula tak tangklet mawon. Wau niku sayange niku dari awal kula mboten mengikuti, setelah dibaca wal bid'atu utawi bid'ah dan seterusnya niku bahwa apapun yang baru itu kalau dilihat dari hadis di situ adalah bid'ah. Cuman niku mboten mutlak dikatakan bid'ah. Selama hal yang baru itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, apalagi ibadah mahdhah, itu tidak dikatakan bid'ah. Atau kalau dikatakan bid'ah itu tidak bid'ah dolalah. Napa seperti niku Pak Yasir? Kula nyuwun penjelasan sing lebih detail ngoten. Ngoten. Monggo. Bisa diulang kembali mungkin Pak Yasin. Pak Salam. Dan saya berharap forum ini tidak seperti forum Basul Masail ya, yang gontok-gontokan dalil begitu ya. Artinya kita menciptakan bukan bid'ah ya, karena yang namanya bid'ah itu bocah umur selawe tahun kok rong rabi ki ya bid'ah Pak. Soalnya Rasulullah kira-kira seperti itu. Monggo Pak Salam bisa diulang kembali mungkin. Apa yang menjadi stressing pertanyaan jenengan mungkin. Monggo. Kan kados ngeten. Contoh mawon seperti sedekah laut. Sedekah laut itu
dikemas atau sebuah kegiatan masyarakat yang tujuannya adalah ucapan rasa syukur yang itu dibuktikan atau dibuat oleh masyarakat dengan sebuah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, kalau itu kaitannya dengan ucapan rasa syukur, pelaksanaan syukur kita kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan sudah pada tingkatan bahwa kita mempercayai bahwa sesuatu hal atau rezeki yang berasal dari laut itu ada yang memberikan rezeki itu. Dan itu maka setiap tahunnya khususnya masyarakat nelayan itu mengadakan sebentuk kegiatan sedekah laut. Nah, dan ada banyak hal kebiasaan masyarakat yang itu tidak ada atau tidak dilakukan oleh zaman Rasulullah. Nah, kalau kita lihat secara konteks bahwa tadi diterangkan oleh Pak Yasir, ketika membaca bid'ah itu seperti itu, ada hadisnya, itu bahwa yang baru itu adalah yang baru dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada di hadis dan Al-Quran, itu adalah bid'ah. Tapi itu tidak mutlak. Selama hal yang baru itu tidak kaitannya dengan ibadah mahdhah khususnya, itu dan secara syar'i tidak dilarang, itu tidak bid'ah. Nah, kula kok menangkap seperti niku, ngoten. Nah, saya kalau ini di format forum ini itu tidak seperti Bahasul Masail, tapi kan ini butuh penjelasan, Mbak. Secara detailnya itu pernyataan kula memaknakan ini menangkap dari penjelasan Pak Yasir niku benar atau tidak. Karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu ada hal yang seperti kados ngoten niku. Matur suwun. Baik. Monggo langsung ditanggapi Pak Yasir. Jadi ngeten santai ya. Jadi ngeten teks hadisnya kan perkara yang baru yang tidak termasuk kategori perkaranya yang dari Nabi itu ditepis. Tepis itu berarti tidak boleh sama kembali. Kemudian hadis yang kedua, ini cuma dicuplek satu kalimat, kan wasarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ujungnya ini mergo-mergo. Itu bid'ah yang perkara baru sing nanti ujungnya ditolak dan ujungnya itu masuk neraka, kan itu itu tidak mutlak semua perkara yang baru. Meskipun secara bahasa atau bahkan secara definisi itu termasuk kategori bid'ah, tapi itu tidak termasuk kategori yang ujung-ujungnya nanti wakula bid'atin finnar, mesin terakhir tidak sampai ke situ, atau minimal yang red itu. Ini kemauan sehingga sampai pada akhirnya ulama itu mengklarifikasi bid'ah itu sampai sesuai dengan 5 itu, hukum 5 itu. Karena dalam rangka apa ya ini? Karena yang dikehendaki dari 2 hadis itu bukan mau sing kula aturaken wau. Nggih ngoten tak namanya itu. Tidak jawab itu maksudnya itu sing ujungnya binar wau. Terima kasih Pak Yasin. Kalau saya boleh menanggapi sedikit Pak, meskipun saya hanya moderator, artinya hanya melempar saja, tapi bolehlah ya saya mengutarakan sesuatu. Permasalahan dari sedekah laut itu kan hanya sekedar ada unsur euforia kan Pak ya. Kayak ngono antaranya begitu saja kan Pak ya. Tapi kalau kita melihat ajaran Wali Songo itu tidak menghilangkan model dasarnya. Secara fundament tidak dihilangi, tetapi memodifikasi
supaya lebih nyaman dikonsumsi oleh masyarakat saat itu. Ini katakanlah ada suatu perayaan Tabot, Pak ya. Perayaan Tabot di suatu daerah itu kalau kita melihat Tabot itu dari ajarannya yang ada di dalamnya adalah hampir mirip dengan penghormatan terhadap Sayyidina Hasan dan Husain. Dan itu saya kira itu awal terjadinya perayaan itu karena memang dari orang Syiah. Kemudian menjadi budaya. Kok tidak dihilangkan? Tidak, Pak, ternyata. Tabot ini perayaan yang hampir miliaran dipakai. Akhirnya modifikasinya apa? Inisiatif dari orang-orang Nahdlatul Ulama adalah sudah Tabot biarkan saja, tetapi kita modifikasi menjadi nama sebuah bank. Rupa-rupanya Bank Tabot. Kemanfaatnya banyak sekali. Nah, bagaimana kalau sedekah laut ini dibiarkan saja, tidak usah diusik, tapi dimodifikasi, jadikan nama sebuah bank di Kabupaten Rembang, misal Bank Sedekah Laut atau BSL. Dari situ nanti lewat company social responsibility-nya atau CSR-nya itu nanti disalurkan kepada fakir miskin, duafa, dan nyuwun sewu para ustadz-ustadz yang masih fakir seperti banyak lah, tidak usah saya sebutkan namanya ya. Itu bagaimana kira-kira? Ini usulan loh Pak ya, usulan yang mungkin agak usil mungkin ya, kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin melanjutkan kembali atau ada hal-hal yang lain, silakan. Pak Wijan, monggo. Pak Salam, pripun? Nah, ini yang muda-muda ini bagian dari pang dan selengker itu apakah bid'ah? Nah, gitu. Baik, ini masih ada waktu dari waktu yang telah ditentukan, kisaran pukul 20 sampai dengan 22, ini masih ada 15 menit. Awalan pertemuan kita kajian tentang keislaman dengan mengacu pada kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah malam pertama ini, ya alhamdulillah sudah cukup jalan gayeng ya. Insya Allah gayengnya pertemuan majelis ilmu pada malam hari ini insya Allah akan membuat yang masih ada di luar tertarik insya Allah. Malam kedua besok dan seterusnya sampai tanggal yang telah ditentukan, yaitu tanggal berapa? 31 Mei, akhir bulan ini. Memang belum banyak yang dibaca dari kitab Risalah ini, cuman karena masing-masing yang hadir ini sudah begitu banyak melihat, mendengar selama ini tentang dua kata yang selalu disandingkan, sunnah dan bid'ah, dan dalam perjalanannya juga dengan berbagai macam keterangan dan penjelasan serta pengetahuan yang dimiliki, maka cenderung apa yang dibaca kitab ini dengan apa yang dibahas, pembahasannya sudah melampaui dari kitab yang dibaca. Itu maklum dan bisa kita mengerti. Tapi saya bisa memberikan mungkin tambahan bahwa sunnah memang sesuatu yang harus kita pegangi. Sunnah itu memang harus kita pedomani, tetapi di sisi yang lain bid'ah yang menjurus pada dhalalah yang ujung-ujungnya finnar ini memang harus kita waspadai. Cuman dalam prakteknya amaliyah NU, amaliyah warga NU, amaliyah Nahdlatul Ulama ini yang oleh orang luaran sana banyak yang dibid'ah-bid'ahkan, tetapi orang NU merasa tidak bid'ah,
merasa tidak takut karena yakin ujung-ujungnya tidak nar, yakin ujung-ujungnya tidak neraka. Sehingga ada satu kesan ya bahwa NO itu Amaliyah NO dan NO-nya, NO itu termasuk organisasi yang pintar mengemas budaya-budaya dholalah yang ada di masyarakat, di setting ulang menjadi kegiatan yang tidak jadi dholalah lagi, menjadi kegiatan yang bernuansa ada muatan-muatan ibadah, ada muatan-muatan hasanahnya, seperti yang antara lain tadi dipaparkan. Jadi budaya lokal, kearifan lokal yang ada ini termasuk diuri-uri oleh NU, tentu saja dengan settingan baru, sehingga tanpa disadari pendahulu yang menciptakan, pendahulu yang sudah dahulu melaksanakan tidak merasa dicabik-cabik apa yang menjadi tradisi mereka, tidak merasa dikecilkan dan dikalahkan, tapi tetap merasa senang kegiatan jalan terus, tanpa disadari ternyata muatannya sudah dirubah. Tapi perubahan muatan itu bisa dalam suasana hati yang orang-orang lama pun bisa menerima. Dan itulah akhirnya wong NU merasa tidak salah dengan sesuatu yang baru yang dalam konteks orang luaran sana, pokoknya sing anyar itu bid'ah. Ya, dalam rangka untuk supaya kita juga tidak takut tentang bid'ah yang baru kemudian merasa tidak pada tataran dholalah yang nar, maka di sisi yang lain itu ada dawuh, oke, bid'ah nggak apa-apa, tapi bid'ah hasanah, kan gitu ya. Bid'ah hasanah, sehingga ada apa sifatnya bid'ah yang hasanah itulah, maka orang NU kalau toh di luaran sana ada yang suka membid'ah-bid'ahkan, akhirnya merasa tidak merasa gentar dan tidak merasa susah lagi. Apalagi kita yang sering mendengarkan pengajian-pengajiannya Kiai Beling, Kiai Kanjeng, alah rapopo bid'ah wong kabeh ya do bid'ah ngono kok. Seperti itu. Jadi itu ya, cuman kita memang dengan mengkaji kitab warisane Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini ngerti dasar-dasar yang pas, sehingga kita tidak hanya sekedar jari ini, tapi ada dasar sebagai santri mengkaji karangan besar atau karangan yang sangat berharga dari beliau. Maka dari itu tadi saya sepakat dengan Mas Basori bahwa monggo, jadi kita menghimbau, saya menghimbau, kami menghimbau dari FBC ya, MUJNU Kragan yang masih ada di luar sana, khususnya ini saya khususkan, khususnya dari para muda Ansor, Ibnu, karena ini spesial Kakung ya, jadi IPPNU tidak perlu kita sentuh. Kemudian Fatayat Muslimat cukup melihat, mendengar atau nyemak lewat HP bisa. Kemudian yang di luar sana yang merasa kader, khususnya yang pernah mengikuti PKPNU, jadi yang kader penggerak Nahdlatul Ulama, penjenengan semua bisa menjadi kader penggerak yang baik kalau mengikuti informasi kekinian dan apa yang ada di luar kita. Jadi kita tidak seperti orang yang
besar tetapi di dalam seperti dalam tempurung, sehingga ngerti dunia luar, dan dunia luar akan bisa kita ketahui dengan lebih leluasa, lebih banyak manakala kita kumpul-kumpul bersama di majelis ilmu seperti ini. Yakinlah bahwa hadir itu lebih afdal daripada sekedar di rumah, walaupun bisa mendengarkan, walaupun bisa mengikuti, tetapi mesti penjenengan yang ada di luar tidak bisa aktif dan tidak bisa menyalurkan apa yang mesti dan ingin disalurkan. Maka dari itu sekali lagi saya berharap untuk malam kedua besok dan malam-malam selanjutnya kita lebih bersemangat dengan lebih banyaknya yang hadir, dan ini pun ternyata kalau kita melihat tanggapan yang ada di luar sana, insya Allah ini juga sebagai sesuatu kemajuan begitu. Dan seperti dawuh dari Rois Suriah MBCNU Kragan kepada saya tempo hari yang lalu, sing penting jalan Pak, tentang kuantitas dan kualitasnya sambil jalan. Saya sepakat, dan ini sudah bisa kita mulai hari ini atau malam ini. Demikian, barangkali masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk sebelum diakhirinya kegiatan acara ini. Semoga saya serahkan kembali kepada murotib atau moderator. Monggo. Baik, terima kasih Pak Hamzani. Yang terakhir kalinya mungkin ada closing statement dari Mustasar PBNU, Mustasar MBCNU. Monggo Pak Hasan. Closing statement Pak. Gini kok. Ya wis manut mawon kula. Baik, sahabat-sahabat juga jamaah Medsosiah MWCNU Kragan, terima kasih sudah bergabung di pertemuan perdana pada ketiga Ramadan kali ini. Di akhir penghujung acara saya hanya ingin mengorek ingatan kolektif bahwasanya Gus Dur ketika menanggapi permasalahan Ahmadiyah yang ada di Madura dulu, itu pernyataannya sederhana, ya jangan dihabisi lah, didik mereka, itu saja saya kira Pak. Jangan habisi tapi didik mereka. Kemudian menyambung dari Ketua Tanfidiyah mengatakan bahwasanya NU itu lengkap kok. Kalau hal-hal mungkar masuk tok kiai dikeidalan. Nah ini kira-kira hal-hal semacam itu. Karena logikanya kalau kita melarang seseorang, anak muda, anak siswa kelas 12 mencintai seseorang itu tidak bisa dipenggai, tidak bisa Pak. Tetapi iso diempet. Nah, kira-kira seperti itu. Empetan itu lewat dalil-dalile para alim, para ulama, Nahdlatul Ulama. Saya kira seperti itu pertemuan kita malam kali ini. Akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Kita akan bertemu lagi besok di streaming dan di Majelis MWCNU Kecamatan Kragan. Jangan lupa besok sekali lagi di streaming fanpage Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan. Akhirnya nyuwun ngapunten, wallahul muwaffiq.